Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah kita kaji surat 76 ayat yang keberapa, Bu? 8. 8. Hari ini kita coba lihat ayat yang ke-9 ya. Ayat yang ke-9-nya apa bunyinya ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Coba Bu Endang dibaca artinya. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Ya. Kemarin sudah kita lihat dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Nah, kemarin contohnya termasuk Sayyidina Ali radhiyallahu an ya, yang memberikan sedekahnya ya. Baik, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ini adab ya Bu ya. Adab yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kalau kita diberi apapun itu, nah ini jadi tujuan kita bahasanya apa tadi? Mengharap ridhonya Allah. Jadi begitu, karena kalau Allah itu ridho, maka pasti balasan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita pahami ayat ini menerangkan keikhlasan orang-orang abror. Jadi orang abror itu artinya orang-orang yang berbuat baik, yang memberi tadi, yang menyatakan bahwa mereka memberikan makanan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah semata, tidak menghendaki balasan dan tidak pula mengharapkan ucapan terima kasih. Tapi kalau kita ini belajar secara manusia, maka biasanya apa Bu? Terima kasih, suwun, terima kasih, matur nuwun. Nah, itu begitu. Tapi kita tidak boleh mengharapkan terima kasih gitu loh. Ya, adabnya tetap namanya matur nuwun, terima kasih itu harus ya. Jadi tapi kita tidak boleh mengharapkan terima kasih itu, karena yang namanya puja dan puji itu alhamdulillah hanya miliknya Allah. Jadi di saat hendak memulai usaha sosial itu, hendaklah hati
dan lidah berniat ikhlas karena Allah lah. Jadi kalau kita itu mau melakukan sesuatu, ya kita harus minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya mau melakukan hal ini, ya Allah minta ridhomu gitu. Terus bismillahirrahmanirrahim. Kalau selesai ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mulainya dengan bismillah, selesainya dengan alhamdulillah. Insya Allah nanti begitu akan dijadikan oleh Allah bisa ikhlas. Jadi di saat hendak memulai usaha sosial itu, hendaknya hati dan lidah berniat ikhlas karena Allah. Diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah, tanpa dicampuri oleh perasaan lain yang ingin menerima balasan yang setimpal atau mengharapkan pujian dan sanjungan orang lain. Jadi dengan harapan mudah-mudahan kalau kita sudah mendahulunya minta izin yang namanya kepada Allah itu, maka kalau misalnya dipuji ataupun diucapkan terima kasih, ya kembalinya tetap kepada Allah. Pada hakikatnya tetap kembali kepada Allah. Coba nomor 10-nya, Bu. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Apa artinya, Bu? Ini sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari, yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Nah, ternyata ada muka masam, ada muka yang berseri-seri. Jadi muka-muka yang berseri-seri itu adalah wajahnya orang-orang yang beriman takwa. Itu nanti dijadikan oleh Allah wajah yang berseri-seri, sementara wajahnya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu menjadi bermuka masam. Coba kita lihat artinya dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang abror adalah orang yang mengerjakan segala perbuatan kebaikan seperti tersebut di atas. Nah, kenapa dilakukan tadi, mau berbagi tadi, mau berzakat, berinfak, bersedekah itu? Nah, ternyata ya segala perbuatan kebaikan seperti tersebut di atas karena takut pada adab Allah yang ditimpakan pada suatu hari yang penuh kesulitan. Nah, dengan harapan amalnya itu bisa menolong gitu loh. Jadi apa yang pertolongan yang diberikan kepada sesama itu dengan harapan kepada Allah. Jadi sapa sing nulung bakal ditulung. Nah, seperti kemarin ada orang yang menolong anjing, kemudian ternyata dengan menolong anjing itu akhirnya ditulungi sama Allah, akhirnya dimasukkan surga itu dengan dia bertaubat kepada Allah itu. Nah, mereka berbuat sosial, membantu orang lain seperti memberi makan dan lain-lain adalah dengan harapan agar Allah mengasihi dan memelihara mereka dengan kasih sayangnya dari siksaan hari kiamat pada saat manusia datang menemui Tuhannya dengan wajah masam karena berbagai macam kesulitan dan ketakutan. Nah, bagi otomatis kalau tidak membawa apapun, tidak membawa prestasi apapun, otomatis seperti berwajah yang masam. Coba terakhir, Bu, ayat yang ke-11-nya. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum
rotau wa sururo. Apa artinya, Bu? Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Nah, tadi ada yang masam, lah sekarang ada wajah yang berseri-seri. Dijelaskan juga, Wajah saya ya, non, seperti wajah saya berseri-seri. apa tak loi kok rasida. Iya. Walaupun masam dan malam berseri-seri. Iya. Iya. Coba 11-nya dijelaskan juga bahwa sebagai balasan kepada orang-orang abror, jadi orang abror itu orang yang berbuat baik tadi, Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan wajah dan kegembiraan hati. Nah, ternyata cerianya wajah itu ada hubungannya dengan keceriaan hati. Nah, raut, jadi raut wajah, raut muka. Tampak pada wajah mereka kegembiraan yang berseri-seri sebagai tanda kepuasan hati karena anugerah Allah yang telah mereka terima. Nah, ini di surat Abasa ini ada wujuhun yawma idim musfirah dhahikatum mustabshirah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira ria. Nah, sekarang ayat 12-nya. Silakan, Bu. 12. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Jadi ternyata sabar itu dibutuhkan. Sabar itu termasuk apa, Bu? Dalam taat, ya, Bu. Sabar dalam taat. Sabar menjauhi maksiat. Sabar dikala jaya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Terus yang paling berat itu biasa sabar di dalam penderitaan. Nah, 4 itu ya. Jadi sabar itu gitu. Nah, kita kalau iman Islam kita baik, kita taat kepada Allah, kita selalu benar, ya kita akan dibimbing sabar. Nah, termasuk itu surat Wal Asri itu loh. Ya. Termasuk orang-orang yang sukses itu beriman, kemudian beramal soleh, terus mau apa? Nasihat, menasihati dalam kebenaran, terus terakhir apa? Kesabaran. Jadi ternyata kebenaran juga harus dinasihatkan, kesabaran juga harus dinasihatkan. Ya, terakhir saya baca dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah memberi mereka ganjaran karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Karena kesabaran mereka dalam berbuat kebaikan, ketabahan, menahan diri dari godaan nafsu, dan terkadang-kadang harus menahan lapar dan kurang pakaian karena berbuat sosial dalam keadaan miskin, maka Allah membalasi yang demikian itu dengan kenikmatan surga dalam bentuk yang lain berupa pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, ini Allah berfirman, jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Mereka akan mendapat surga Aden
mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dan emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Nah, ini surat Fatir ayat 33. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan iman dan takwa kita ini bisa menyebabkan kita nanti diberi pakaian-pakaian kehormatan oleh Allah ya Bu ya. Jadi begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menutup aurat-aurat kita dan segala yang kita lakukan mudah-mudahan bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.